Selamat malam, mari kita mulai sekolah jemaat kita dari Injil Matius. Hari ini kita masuk pelajaran yang kedua. Sesudah kita bahas pengajaran di bukit, tapi tidak semuanya kita pelajari. Nanti baca sendiri. Kita harap Anda sudah mengertinya pengajaran di bukit. Nanti kalau ada baik ya hari-hari Minggu kita ambil khotbah di bukit, membuatnya selesai pengajaran di khotbah di bukit itu. Tapi hari ini kita langsung pindah kepada pengajaran yang kedua, itu pelajaran tentang mengabarkan Injil. Belajar tentang misi. Iya. Jadi itu kita mulai dari Matius pasal 9 ayat 35. Karena pengajaran yang kedua itu adalah pelajaran tentang pengutusan ke-12 murid. Tapi pengutusan itu dasarnya ada di pasal 9 ayat 35. Ya, jadi itu kita mulai. Jadi mari kita coba baca ayat 35. Matius 9 ayat 35. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Inilah tema keseluruhannya sampai ayat 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, ini ada 4 ayat. Apa yang bisa kita mengerti dari keempat ayat ini? Yang pertama bisa kita lihat ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling. Jadi demikianlah Yesus berkeliling dari kota ke desa. Jadi dia tidak tinggal dalam satu tempat, tapi dia berpindah-pindah. Itu yang diceritakan dalam 35. Ia mengajar. Memang kita yakin bahwa Injil Matius tujuannya mengajar. Ya, memang pengajaran sangat penting dalam Injil Matius. Nanti kita coba lihat itu ya. Makanya Injil Matius cuma 28 pasal ya. Yang lainnya kan yang paling tinggi kan 24 pasal ya, Lukas ya. Karena dia mengajar, tentu panjanglah ceritanya. Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Semua artinya ya pasti bukan seluruh kota ya, karena ini, tapi menunjukkan banyak. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Itu yang pertama dikerjakannya. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Memberitakan Injil kerajaan sorga itu, apa itu Injil kerajaan sorga?
nanti bisa kita lihat di ayat 27-nya di atas. Ya, karena Injil kerajaan sorga. Jadi Matius memakai soal kerajaan sorga, dia bukan memakai istilah kerajaan Allah ya. Karena sorga adalah tempat Allah. Jadi Matius tahu yang membaca Injilnya ini segan kali memanggil nama Allah. Makanya dipakainya kerajaan sorga. Jadi dari situ kita tahu bahwa yang membaca ini bukan orang Yahudi. Orang Yahudi segan kali memanggil nama Allah karena dipengaruhi oleh hukum Tauratnya, janganlah memanggil nama Allahmu dengan sia-sia. Makanya Matius memakai istilah kerajaan surga. Baik, apalagi? Dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit. Ini kebutuhan jasmani dan kelemahan. Jadi dalam pelayanan Yesus kita bisa melihat dua. Satu Injil menyangkut keselamatan jiwa kita. Satu sisi menyangkut tentang kebebasan dari penderitaan tubuh dalam penyakit. Itu yang dikatakannya di sini. Ya, makanya dikatakan tadi demikianlah Yesus gitu ya. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga tidak bisa single. Tidak bisa hanya kita harapkan dosanya diampuni. Itu harus menyangkut soal kerajaan. Membebaskan dia secara kesembuhan dalam jasmani. Itulah Injil. Karena Injil itu kan bukan keselamatan dalam rohani saja, tapi juga menyangkut keselamatan dalam mujizat. Umpamanya mujizat yang di atas ayat 27 umpamanya. Itulah kelemahan dan penyakit ya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kita tahu ya, Matius memakai Yesus nama keturunan Raja Daud yang berkuasa ya. Ya, karena Injil Matius membuktikan Yesus itu raja. Makanya dia kelahiran dari rajanya Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, dalam rumah ya. Ya, ini bukan di jalan seperti Bartolomeus ya. Ya, tapi ini di rumah. Kenapa di rumah? Langsung kita ingat, karena ibadah mereka biasanya kan sopan ya. Jadi orang membaca ini tahu, di rumah. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Jadi dia tadi memanggil Yesus itu anak Daud, percaya dia bahwa Yesus dapat melakukannya apa yang diminta oleh orang itu. Itulah imannya di sini. Baru 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi dari orang buta, dia butuh iman. Itu yang diungkapkan di sini. Tapi dari Yesus, memang itulah bagian dalam pekabaran Injilnya. Jadi dua-dua. Dari orang buta, dia butuh iman bahwa Yesus anak Daud ini sanggup untuk menyembuhkan dia. Karena dikatakan tadi dia melenyapkan katanya, melenyapkan kelemahan dan melenyapkan penyakit ya. Ya. Jadi di sini kelihatan imannya itulah yang sudah menolong dia.
Dan itu digenapi. Bisa kita lihat dua hal ya. Orang ini beriman dan Yesus datang untuk menghilangkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Ya, karena nanti ada kita jumpa dia tanpa iman pun disembuhkan juga. Makanya di dalam cerita berikutnya, umpamanya ayat 32, seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, jadi kan di dalam rumah ya, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Ini enggak beriman dia. Makanya orang itu keheranan, kok bisa dibuatnya, katanya. Kenapa dilakukan Yesus? Karena berita Injil kerajaan sorga melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Maka itu dilakukannya. Jadi ini dalam pengertian kita dalam mengabarkan Injil. Jadi bisa saja dia tidak percaya. Tapi tandanya kerajaan sorga sudah datang. Allah yang berkuasa membebaskan dia dari kelemahan dan dari penyakit itu. Tetapi dalam satu sisi tadi karena dia mengenal Yesus anak Daud, itu di situ diungkapkan iman. Di bagian yang kedua tidak diungkapkan dia beriman, tapi Yesus melakukannya juga. Kenapa? Karena berita Injil kerajaan sorga itu adalah mengenai kuasa kerajaan Allah telah datang ke dunia ini. Bisa ada iman, bisa juga pun tidak ada iman, dan hal itu dua-dua terjadi. Alasannya karena tadi sudah dikasih tahu ya, memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka di sini ada dua cerita untuk menghilangkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah yang kita tahu dari ayat 35 dalam misi. Jadi kalau kita langsung melihat ya, sebenarnya kalau pekerjaan pekabaran Injil itu ada harapan kita, tidak mungkin kita hanya menyangkut dosa diampuni. Kita harus mengharapkan bahwa kerajaan Allah hadir di situ, melepaskan dia. Walaupun tidak semua, tapi membuktikan kerajaan Allah sudah berdiri, itu harus terjadi mujizat. Gak bisa tidak. Ya, bukan karena iman orang yang di situ, bukan karena iman orang sakit itu, bukan juga karena iman pekabar Injilnya, tapi karena itulah sifat kerajaan sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, menunjukkan bahwa kuasa Allah sudah nyata di daerah itu, sudah berdiri. Allah berkuasa. Itu maka ayat 35 pertama. Jadi kalau belajar misi kita untuk mengabarkan Injil, ini ada iman kita berharap, ataupun ada iman kita pastinya terjadi, walaupun tidak semuanya. Nah, baru kita sambung ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah. Di mana lelahnya tadi ya? Ada orang buta, ada orang bisu itu tadi ya, lelah. Dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi si penulis Matius mengungkapkan ayat 36 ini sikapnya Yesus. Apa sikap Yesus di sini? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Alasannya tergerak itu karena orang-orang tadi lelah hidupnya.
Maka dalam Injil Matius cuma kita tahu, marilah kepada aku yang letih, lesu, supaya aku akan memberikan kesentosaan kepadamu. Tidak bisa kita lupa bagaimana letihnya masyarakat ini di dalam zamannya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau memberikan kelegaan sebagai kerajaan sorga sudah tiba di bumi. Itu alasannya sini. Jadi dasar Yesus mengabarkan Injil oleh karena belas kasihan. Itu kata kunci yang paling benar. Jadi kalau Yesus mengajarkan dalam bagian ini yang kita pelajari sekarang ini, motivasi kita mengabarkan Injil karena belas kasihan kepada orang yang lelah dan yang letih lesu ini, karena mereka ini seperti tidak bergembala, tidak ada yang mengarahkan hidupnya, terkatung-katung. Nah, jadi kalau orang sudah kembali kepada gembalanya, itulah makanya ada diajar dia supaya konsep hidupnya itu tidak lagi lelah dan tidak lagi terkatung-katung, ada yang mengarahkannya. Itulah ayat 36 ini. Jadi waktu kita membacanya, oh karena belas kasihan Yesuslah, makanya dia pergi memberitakan Injil. Bagaimana keadaan orang itu? Orang itu letih lesu. Kenapa? Karena tidak ada yang menggembalakannya. Makanya langsung kita tangkap pikirannya ya. Oh itulah sebabnya rupanya maka perlu dia diajar supaya dia bisa mengikuti cara hidup yang diajarkan oleh gembala agungnya ini. Sehingga dia tidak akan diombang-ambingkan dalam dunia ini seperti domba yang tidak bergembala. Nah, inilah konsep sebenarnya. Konsep mana? Kalau kita konsepnya menjadi orang percaya, menerima Yesus, dosa kita diampuni, yang paling dalam bagian ini, supaya kita ada gembala kita, mengarahkan kemana kita harus berjalan. Ya, makanya kalau kita baca terakhir kan, aku menyertai kamu ya, ajarlah mereka. Karena dengan pengajaran itulah kita memiliki gembala. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan apa yang dikatakan gembalanya, ya berarti dia bukan masuk dalam kawanan domba ini. Memang dia kambing yang di luar, bukan dia masuk ke dalam, sehingga dia tidak mengikutinya. Sama dengan waktu kita belajar Matius pasal 7, kesimpulan dari khotbah di bukit. Barang siapa yang mendengarnya dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Tetapi siapa yang mendengarnya dan tidak melakukannya, dia orang bodoh. Dia mendirikan rumahnya di atas pasir, dan waktu datang badai, ya rugilah dia. Nah, jadi dalam Injil Matius ini, kalau kita bisa kembali kepada gembala kita itu, supaya ada pengarahan, ada instruksi, ada petunjuk. Itu yang kita lakukan dalam hidup kita sesudah kita kembali kepada gembala agung itu. Itulah ayat 36. Ya. Jadi kalau ditanya jemaat umpamanya, kalian kenapa mau menjadi orang Kristen umpamanya? Mungkin jawabnya yang paling 100% benar adalah supaya aku masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti di bumi ini nggak perlu dia diarahkan. Jadi dia sudah mengharapkan sorga, tapi tidak lagi mengharapkan bumi. Padahal Yesus adalah gembala. Dilihatnya dunia tidak ada yang menggembalakannya, datang dia supaya digembalakannya, supaya orang ini bisa mengikuti apa yang diajarkannya. Dan orang itu bisa hidup di bawah naungan gembala itu. Baik caranya berpikir, demikian juga dalam penyertaan Allah. Tapi kurasa hari ini itu yang paling banyak menjawabnya.
Bukan dia akan menjawab, oh tadinya aku tidak ada gembalaku. Jadi aku kemana aku mau pergi, sudah letih kurasa seperti anak yatim piatu. Begitu aku kenal Yesus. Yesus itu menjadi gembalaku dan dialah menuntun perjalanan hidupku mulai dari aku percaya kepadanya. Mana lebih baik? Kurasa lebih baik yang dua-dua itu. Sesudah dosaku diampuni itu kan surga ya. Tetapi selama hidup di bumi ini kan dua-dua dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Seperti khotbah kita minggu lalu ya, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kan kita sudah belajar itu Yohanes 14 ya. Dan aku akan datang kembali menjemput kamu. Itu kan satu. Tapi selama di bumi, selama kita sudah menerima Yesus dan sudah mempercayai Dia dalam hidup kita, supaya kita tidak lelah lagi, supaya kita ada gembala, itulah Yesus itu mengajari kita dalam kita hidup di bumi ini. Umpamanya lah kita sudah belajar, berbahagialah orang yang rendah hati, kan begitu umpamanya. Berbahagialah orang yang menderita karena namaku. Besar upahmu nanti di sorga. Ini kan semua mengarahkan hidup kita selama kita hidup di bumi sebelum kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang terakhir. Itulah di sini yang bisa kita mengerti. Jadi ayat 36 ini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi ini inisiatif Yesus sendiri. Hatinya memang tergerak melihat orang-orang yang tidak memiliki gembala. Sama dengan kita sebagai manusia ya. Kalau dia anak yatim piatu. Kan ini dalam masa Covid ini kan ada anak yatim piatu karena bapak mereka meninggal karena kena Covid umpamanya. Kita kan pasti belas kasihan kepadanya. Kenapa kita belas kasihan? Karena tidak ada lagi yang membimbing dia, tidak ada lagi yang memelihara dia. Itunya makanya Yesus juga sama. Melihat kita ini letih lesu seperti domba yang tidak bergembala. Jadi dalam pikiran Yesus, kalau kita mengikut Dia, ini dalam pikiran Yesus, berarti kita menemukan gembala jiwa kita. Itu yang dalam pikiran Yesus. Jadi dalam pikiran Yesus kalau ada orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, berarti orang ini sudah ada di dalam kawanan domba di mana Yesus menjadi gembala mereka. Tapi entah nggak sampainya kita ke situ waktu kita menerima Yesus. Tapi dalam pikiran Yesus memang demikian ya, karena dikatakannya tadi di sini seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kalau kita kembali bertobat, ya ada gembala kita. Orang yang tidak bertobat, tidak ada yang menggembalakan dia. Maka dia kemana saja dia mau, nggak ada yang melarang. Hilang pun dia nggak ada yang mencari. Tetapi kita karena ada gembala kita, ya ada yang mencari kita kalau kita hilang. Hei Kain, di mana si Habil? Katanya kan sudah hilang si Habil ya, makanya dicarinya. Nah itu yang diharapkan di sini. Ya, apakah itu terlalu sulit ya? Karena ini kan yang membacanya Injil ini adalah orang Yahudi ya. Jadi langsung kita tertarik. Oh, waktu orang Yahudi dikeluarkan dari tanah Mesir, di tengah-tengah kerajaan Firaun, begitu dia dikeluarkan, begitu dia digembalakan oleh Allah, begitu digembalakan oleh Musa, sampai di Gunung Sinai, Allah yang di sorga memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang-orang di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan dan sampai hari ini. Jadi bertobat kita artinya masuklah kita kepada Gembala Agung itu. Makanya enak sebenarnya kalau baca Alkitab, apa kata gembalaku hari ini supaya aku berjalan di dalam naungannya. Itu artinya di sini 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Bagaimana Yesus melihatnya? Karena mereka lelah dan terlantar.
Apa artinya terlantar? Tidak ada yang memeliharanya. Seperti kebun yang terlantar, rumputnya banyak, pagarnya rusak, tidak terpelihara. Nah, jadi kedatangan Yesus ke bumi supaya terpelihara kita dan tidak lagi kita terlantar. Makanya dialah menjadi gembala kita. Jadi waktu kita mendengarkan perkataannya, melakukan apa yang dikatakan, maka kita akan mengakui inilah gembalaku. Digembalakannya aku dengan semua perkataannya di bumi ini. Dan dia menyertai dan dia memelihara karena memang dia gembalaku. Sebelum aku bertobat, aku terlantar dan aku tidak punya gembala. Dan tidak ada yang memeliharakan hidupku di bumi ini. Ini yang paling kita lihat ayat 36. Jadi itu juga sebabnya seorang pekabar Injil, seorang misi harus memiliki belas kasihan. Ya, belas kasihan terhadap orang yang terlantar, yang tidak ada gembalanya, makanya perlu dia diajar. Supaya dia sudah ada yang mengarahkan hidupnya. Makanya anak yatim piatu kan di situ masalahnya. Kalau nggak ada ibu bapaknya, nggak ada yang mengarahkan hidupnya dia. Pulang malam pun nggak ada yang menegur. Happy birthday nggak ada yang mengucap syukur. Kelaparan nggak ada yang memberi makan. Dapat uang pun dia tidak ada kawannya bersuka cita. Jadi kalaulah boleh kita berpikir aku bertobat karena sudah puas aku nggak ada yang menggembalakan aku. Terlantar aku jalan sendiri kemana aku mau. Sejak aku menerima Yesus, aku tidak lagi terlantar karena aku sudah kembali kepada gembala. Karena itu apa yang dikatakannya, enaklah kurasa sebagai gembala memerintahkan dombanya ini. Ya. Jadi bisa tambah pengertian kita. Kalau gitu saat teduh untuk apa? Untuk mendengarkan gembalaku. Supaya aku digembalakannya dari hari ke sehari. Supaya terpeliharalah jiwaku selama di bumi ini. Itulah ayat 36. Ayat 37 ini apa yang kita tahu? Karena kita berharap mampu kita menafsirkan Alkitab. Kan itu salah satu tujuan kita. Kalau ayat 37 ini apa yang kita tahu? Ada? Aku coba. Maka katanya kepada murid-muridnya. Jadi ini langsung dia kepada murid. Ya. Apa katanya kepada murid-muridnya? Tuaian memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Orang terlantar banyak. Yang tidak bergembala itu banyak. Baru diungkapkannya. Tuaian memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Langsung kita ingat ya. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Bagaimana kita kasih makan orang ini katanya. Ya ini cuma sedikit guru katanya kan begitu. Oh mari bawa ke sini katanya. Ini juga sama. Sesudah dilihatnya bersama dengan murid-muridnya. Kemana-mana orang berduyun-duyun datang. Sekaranglah saatnya. Dia mengatakannya kepada murid-muridnya. Tuaian memang banyak. Tetapi sedikit pekerja. Jadi bukan Yesus sendiri memikul tanggung jawab itu. Gitu ya. Dibagikannya kepada murid-muridnya. Ya, jadi sampai hari ini prinsip Allah masih sama. Makanya 5 ketur itu 2 ekor ikan tidak Yesus sendiri yang memikulnya. Filipus, bagaimana kita buat supaya orang ini makan katanya. Bagaimana bisa guru nanti sedemikian banyak nggak mungkin kita katanya. Bagaimana kau rasa Andreas katanya. Ini ada di sini roti. Makanan anak-anak katanya. Diseringkannya kepada murid-muridnya. Supaya pekerjaan itu tidak tertumpu kepada Yesus sendiri. Tapi jauh lebih dari itu juga.
Karena memang sifat kerajaan Allah supaya murid-muridnya juga mengambil bagian dalam kerajaan ini. Itulah bedanya. Karena saja kerajaan Allah dikasih taunya kepada murid-muridnya. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Iya, jadi kalau kita sadar penginjilan belum selesai ya, iya betul. Karena sedikit yang mau pergi, kan gitu di sini. Iya, karena luas penginjilan itu. Banyak orang yang terlantar. Tapi pekerjanya sedikit. Dan Yesus tidak memikul sendiri walaupun dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi tidak. Dilakukannya dengan kekuatannya sendiri. Karena ini sistem kerajaan Allah. Namanya saja kerajaan, kan ada bidangnya masing-masing ya, bukan tunggal dia. Jadi dia ajaknya lah murid-muridnya ini berpikir. Jadi kalau misi, kita diajar bagaimana memikirkan kerajaan Allah yang sudah terlantar ini semua. Itu pemikiran kita. Ya, tuaian banyak tapi pekerja sedikit katanya kepada muridnya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Karena itu katanya kan ada sebab. Karena itu, karena apa? Karena sedikit pekerja dan banyak tuaian. Karena itu katanya, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, ini yang paling enak ya. Jadi kalau kita lihat itu kata Tuhan Yesus, mintalah, doakan katanya. Supaya dia yang mempunyai tuaian ini nanti mengirimkan pekerja-pekerja itu katanya. Ya. Jadi rupanya tuaian ini kalau kita katakan, oh Tuhan Yesus, ini banyak kali tuaian di sini. Kirimkanlah pekerja-pekerja untuk menuai supaya yang terlantar ini bisa kembali digembalakan. Tapi mari kita ulangi. Karena mungkin di sininya salahnya iman kita. Karena bagi kita kurasa bertobat belum jelas artinya itu apa. Percaya sama Yesus belum jelas artinya. Dalam cerita ini nanti mungkin kita dapat. Waktu anak yang hilang meninggalkan rumah bapaknya, itu namanya dia tidak ada lagi gembala, kan begitu. Papa, aku mau pergi jauh ya, bagikan harta kita katanya ya. Yalah bagikanlah katanya ya, karena dibagikanlah, pergilah anak itu merantau membawa hartanya ini, dan ceritanya kita tahu menghabiskannya semua, kan begitu ya. Itulah sudah lelah dia. Itulah semua membuat dia terlantar. Sesudah terlantar sampailah dia di kandang babi karena enggak ada lagi makanan dan enggak ada lagi minuman karena dia sudah terlantar. Dan Anda ingat itu, sadarlah dia keadaan ini. Itulah membuat dia berbalik ke rumah bapaknya. Waktu dia berbalik ke rumah bapaknya itu, apa dikatakannya? Papa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dan dikatakannya apa? Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Maksudnya itu apa? Supaya ada kembali yang menggembalakan aku. Supaya kembali aku ke rumah Bapa dan Bapalah menjadi gembalaku, biarlah aku sebagai upahan di dalam rumah ini saja. Itulah konsepnya kalau kita bertobat. Sudah puas dia tidak ada yang menggembalakan hidupnya. Sekarang hidup dia di rumah bapaknya supaya dia digembalakannya kembali. Jadi itulah pertobatan. Jadi kalau gitu pertobatan itu aku rindu. Siapa yang bisa menggembalakan aku dalam hidupku ini? Kalau dulu aku terlantar, sekarang aku tidak terlantar lagi. Kalau dulu aku lelah, sekarang tidak lagi karena ada gembalaku yang menghiburkan aku, memeliharakan aku, menegur aku, mengobati aku, memberikan aku rumput dan sebagainya. Tapi sudah ada yang bertanggung jawab dalam hidupku. Karena itu apa yang dikatakan gembalaku ini, ya itulah yang kulakukan. Itulah sebenarnya konsep
yang benar bertobat dalam cerita Alkitab itu. Jadi kalau aku mau ke surga makanya aku bertobat, berarti di dunia ini enggak terlantarlah dia. Kemana dia mau, ke situ saja dia terus. Maka dia tidak merasakan bahwa Allah itu memelihara hidupnya. Maka dia tidak menemukan khotbah di bukit, kunci kebahagiaan, tidak ada menjadi bagiannya. Karena tujuannya bertobat supaya masuk dalam kerajaan surga. Di dunia ini menurut dia tidak perlu dia digembalakan. Padahal sistem kerajaan Allah yang mau menggembalakan kita kembali selama kita hidup di bumi ini, supaya selama kita hidup di bumi pun kita sudah merasakan bagaimana kita tidak terlantar lagi sesudah kita bertobat, sesudah kita menerima Tuhan Yesus, sesudah kita mengikutinya. Itulah maka dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, ya, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat merasakan, katanya ya, bahwa Allah itu adalah Bapamu sendiri. Jadi waktu kita bertobat itulah kita sadar bahwa kita akan ada gembalaku. Aku bukan lagi anak yatim piatu. Karena itu ada perintahnya yang kuikuti. Itu konsep bertobat yang benar. Tapi kalau konsepnya bertobat supaya masuk ke dalam kerajaan surga, masuk dalam kerajaan surga, berarti dia tidak masuk di dalam kerajaan surga yang ada di bumi ini. Padahal Allah menciptakan dua-dua. Ada bumi, ada surga. Tetapi konsepnya dia bertobat itu hanya masuk ke dalam kerajaan surga. Akhirnya dia tidak merasakan kembali dia kepada gembalanya. Maka sudah pun dia bertobat, tapi hidupnya tetap terlantar. Tetap dia lelah, tetap dia seolah-olah di manakah Allah yang menyertai. Kalau anak yang hilang sesudah dia kembali ke rumah, dia sadar betul bahwa dia bukan terlantar lagi di kandang babi, tapi sudah pulang ke rumah bapaknya. Ada yang memeliharakan hidupnya. Itulah iman orang yang benar kalau dia sudah bertobat. Makanya di sini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ini, ya, berdoalah, mintalah kepada yang punya tuaian supaya dia, katanya apa? Mengirimkan, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi bisa kita lihat, ya. Jadi misi itu satu sisi dibawanya murid-muridnya melihat. Itu tadi pertama, ya, dibawanya dilakukannya mujizat, ya, mengajar dia gitu. Sesudah itu mulailah dia berkata, apa tadi dikatakannya 36, tergeraklah hati Yesus melihat manusia ini. Berikutnya, memang tuaian banyak, tetapi sedikit pekerja. Itu apa lagi? Ya mintalah supaya yang terlantar itu bisa dikerjakan. Supaya yang punya tuaian itu akan mengirim pekerja-pekerja untuk menuai yang sudah menguning ini. Baru kita masuk pasal 10. Baru kalau kita masuk pasal 10, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jumpa lagi kita diberi kuasa hubungannya dengan setan-setan, diberi kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini dari Yesus, diberikannya kuasa kepada yang menuai tadi. Baru ayat 2, ini nama. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Inilah yang kita katakan menulis surat ini. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Inilah nama itu.
Jadi kalau kita lihat urutannya, pertama mereka sama-sama saja ya. Sesudah dilihat murid-murid semua ya, karena perlu murid-murid ini melihat dulu bagaimana raja kerajaan surga ini melakukan tugasnya. Baru mulailah dia mengungkapkan satu sifat. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Baru tuayan banyak, kerja sedikit. Mintalah. Jadi ini doa. Kemungkinannya sesudah mereka berdoa, yang nama-namanya ini semua, itu yang dipanggil. Supaya si penuai tadi, supaya yang empunya ladang ini mengirim mereka. Dan memang betul di sini. Maka Yesuslah yang akan mengutus mereka. Dan waktu mereka diutus, diberikannya kuasa. Ada 3 di sini kuasa kalau dalam Matius ya. Satu tadi untuk membebaskan roh jahat, itu salah satu. Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Matius ini melihat kali kalau sifat raja kerajaan Allah itu ada kuasa dalam roh jahat, ada kuasa dalam kelemahan jasmani. Itulah yang ditekel oleh murid-muridnya ini. Kalau mereka pergi sama seperti Yesus. Baru dibuatlah daftar nama-nama ya. Ya karena toh kalau kerajaan kan harus lengkap. Siapa pekerjanya? Daftar semua menteri-menterinya. Makanya ini disebut 12 rasul. Jadi ada namanya nih mereka ini. Semua kita nanti ada namanya. Dan siapa yang mengutusnya? Yesus yang mengutusnya. Karena tadi mintalah kepada yang empunya tuayan. Supaya dia mengirimkan pekerja itu. Jadi kalau dia makanya kalau ini yang mengutus dia. Yang empunya tuayan ini yang mengirimkan pekerja-pekerja ini. Ya makanya dialah yang akan bertanggung jawab untuk melanjutkannya. Karena dia yang mengutusnya. Bukan organisasi. Bukan karena uang. Tapi karena memang tuayan itu luas. Dan sedikit pekerjanya. Dan Yesus mengutus orang ini. Mengirimkannya dia. Itu lebih jahat lagi. Mengirimkan. Supaya seluruh pelosok ada Injil. Supaya tidak mereka terlantar lagi. Itu di sini. Jadi kalau kita lihat dalam urutannya Yesus ya. Dia duluan ikut pergi. Murid-murid juga ikut. Lantas dilihatnya lah bagaimana Yesus melakukan pekerjaan ini. Sekarang dibawanya lah kesulitan dalam melaksanakan Injil. Karena sedikitnya pekerja. Baru sesudah itu kamu berdoa. Makanya kalau kita mau diutus oleh Allah. Syaratnya yang pertama. Ialah mendoakan bahwa merasa kurang gitu. Mendoakan daerah penginjilan itu salah satu ciri. Sesudah itu nanti barulah Yesus mengutusnya. Makanya tadi berdoalah dulu katanya ya. Sesudah dia berdoa, dipilihnya 12. Sekarang kamulah yang pergi, disebutkan nama-namanya ya. Karena ini namanya kan, kenapa disebutkan namanya? Karena ini kan kerajaan Allah. Jadi dalam kerajaan Allah ini nama-nama mereka lah yang dituliskan. Yang tidak mengambil bagian dalam kerajaan Allah kan nggak dituliskan namanya. Sama dengan setiap negara, kalau dia bekerja di negara kan ada namanya di buku kerajaan. Ini karena ini kerajaan Allah, ada nama-nama pekerja di dalam kerajaan Allah ini. Itulah salah satu yang dicatatkan tadi di sini karena 12 rasul inilah permulaan kali disuruh untuk pergi mengabarkan Injil. Ya tentu hari ini siapa saja yang pergi kan didaftarkan oleh Tuhan Yesus karena dia yang mengutusnya. Tapi syaratnya tadi adalah disuruhnya berdoa, itu kamu yang pergi. Jadi kualitas orang yang pergi ini apa? Ya kualitasnya tentu cuma satu ya. Menaruh belas kasihan kepada orang yang terlantar.
Jadi bukan SK sinode membuat dia pergi. Ya, bukan karena terima gaji bulanan dia pergi. Karena memang belas kasihannya terhadap orang-orang yang terlantar ini, situlah dia pergi. Mula-mula saya mengabarkan Injil, memang ini yang ada dalam hati saya, kok terlantar manusia ini tak pernah dia dengar Injil. Jadi kalau di Medan ini dulu kan belum banyak kali angkot ya. Jadi saya punya sepeda, pergilah saya ke jalan itu, jalan apa namanya itu ya, itu ini stasiun kereta api ya. Nah jadi kereta api itu dulu itu banyak kali di situ orang yang mengambil guni botot dan banyak gelandangan tinggal di situ gitu. Jam-jam 5 sore umumnya mereka sudah mengumpulkan ini semua dan sudah dapat uang, duduk-duduk mereka itu di situ di rel kereta api itu, karena kereta api juga kan sudah berhenti gitu ya, kan sudah malam, nanti malam lagi baru ada. Nah, disitulah mereka duduk-duduk dan itu kan ada kesempatannya. Dayung sepeda dari rumah, mereka sedang cerita lah semua ya, datang kita, jadi kita cerita juga sama dia gitu. Nah, barulah kita ceritakan. Dalam pikiran kita, mereka ini terlantar, belum pendengar Injil, perlulah dia Injil gitu. Satu kali sampai hari ini kesanku yang belum pernah aku lupa. Ada satu ibu, jumpa cerita Injil sama dia. Dia datang dari Jawa Tengah, kurasa sudah keliling dia di Sumatera. Alasannya karena anaknya hilang. Tetapi menurut dia anaknya itu ke Sumatera larinya. Jadi itulah membuat dia berhenti. Karena sudah kehabisan uang menjadi gelandangan. Jadi di dalam pertemuan ini ya tentu kan banyak orang di situ ya, karena memang ramai pada waktu itu. Jadi cerita dia menceritakan semua bagaimana sampainya dia menjadi orang di kota Medan ini karena cari anak yang hilang. Baru ceritalah Injil gitu. Ya, cerita Injil. Singkat ceritanya, minggu depan saya rasa, entah satu hari lagi, entah beberapa hari lagi, saya ke situ mencari, karena kita kan sudah mengabarkan Injil kan banyak kawan kita ya, semua orang-orang itu kan sudah kenal, oh datang pendeta, katanya kumpul gitu, langsung mereka senang. Baru kutanya, kemana yang kemarin yang di tempat yang satu ini? Oh, dia sudah meninggal. Wow, terkejut sekali saya waktu mendengar itu, karena waktu jumpa itu masih kuat dia, sehat gitu, tapi diceritakannya itu kan terlantar dan tidak ada yang menggembalakannya, dan dapatnya lah Injil sebelum dia meninggal. Nah inilah bayangan melihat daerah di mana ada belas kasihan dan melihat orang yang terlantar. Satu kali lagi juga sama. Saya kan mengajar di SMA 4 di Malang. Dan SMA 4 itu ada Sungai Kaliberantas, itu harus dilewati kalau mau ngajar ke SMA 4 itu. Jadi saya ini kan senang mengabarkan Injil gitu. Jadi sebagai guru saya kan bisa lewat bisa jumpa dengan orang-orang di situ gitu. Satu kali saya heran jumpa dengan bapak ini, orangnya ganteng. Jumpa kami di bawah jembatan itu. Orang-orang lain semua juga kan sama ya, sudah bersahabat namanya ya. Waktu kami cerita, dia sangat tertarik kali banyak tentang jalan keselamatan. Dan intelektual kali dalam pikiran saya. Waktu kulihat dia, bapak ini lain gitu. Lihat jarinya, lihat kakinya, lihat mukanya, dia tidak kekurangan. Ini bapak ini entah dari mana tidak tahu. Tapi sebagai pekabar Injil kita kan hanya menceritakan keterlantaran orang tadi, Injil itu diberitakan. Singkat ceritanya lagi, entah minggu berikutnya saya sudah selesai ngajar, saya singgah lagi di bawah jembatan itu. Baru saya tanya mereka, bapak yang kemarin di sini yang kita cerita sama dia itu di mana sekarang? Aku bilang. Barulah diceritakannya rahasia bapak ini dan dia tidak lagi di situ. Rupanya dia orang besar, bukan orang biasa seperti mereka. Iya. Jadi barulah sadar saya, di mana saja orang, kalau kita menaruh belas kasihan, ada yang terlantar, dan bisa dia dengar Injil gitu. Karena dia pejabat rupanya.
Sebagai intel dikirim dia ke situ pada tahun 1900 sekian itu ya. Oh, tapi Injil tadi suka kali dia menceritakan, dengarkannya. Jadi yang lain semua itu rupanya terimbas juga ikut, karena bapak ini pun orang hebat kok mau dia mendengarkan Injil, tentu yang lain-lain juga ikut gitu. Cuma sekali dua kali sudah itu rupanya dia. Memang bukan di situ tempatnya karena memang dia hanya untuk menganalisa semua situasi gitu. Tapi dapatnya Injil. Bukan di gereja dapatnya Injil, tapi di bawah jambatan itu. Karena ada belas kasihan tadi, kita tidak mengharapkan upah. Karena memang kami waktu sekolah itu diwajibkan. Dari manapun kami khotbah, apakah di gereja ataukah di mana-mana, tapi itu ada kesempatan untuk melihat yang terlantar. Supaya di mana-mana kita bisa menceritakan Injil. 2 kali peristiwa ini saya nggak pernah lupa dalam hidup saya. Bagaimana bisa orang-orang ini sampai mendengar Injil gitu. Ya, inilah cerita kita dalam bagian ini. Jadi ada namanya di dalam kerajaan Allah itu. Ya, karena Allah kan kita bekerja untuk kerajaan Allah ya, bukan untuk gereja ya. Jadi nama kita tertulis, makanya Alkitab ini kan kitab kerajaan Allah. Jadi karena ini kitab kerajaan Allah, ditulisnya lah di sini orang-orang yang ikut di dalam kerajaan Allah itu bekerja gitu. Maka hari ini pun setiap kali kita melakukan pekerjaan kerajaan Allah, ya nama kita ada di dalam buku kerajaan Allah itu. Karena kita bekerja kan bukan untuk organisasi. Nama kita kan di sana tertulis. Ya pada waktu itu saya belum jadi gembala, belum ada nama saya di dalam organisasi. Nama saya hanya satu, itu menaruh belas kasihan, mengabarkan Injil kepada orang ini. Itu rupanya sudah kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita sudah mengambil bagian di dalamnya. Ya, itulah motivasi. Jadi kalau kita sebutkan motivasi pekabaran Injil, motivasi misi, tidak bisa tidak. Itu harus kita katakan, aku menaruh belas kasihan. Sebagaimana Yesus menaruh belas kasihan. Dan itulah motornya bergerak. Ya, bukan diperintahkan secara organisasi, bukan karena gaji, bukan karena duit, tapi karena memang belas kasihan. Seperti tadi kan sudah, karena belas kasihan maka kita jumpai dia. Karena dia terlantar, kita pikir. Aku sudah tidak terlantar lagi, ya biarlah aku ngabarkan Injil gitu. Jadi karena belas kasihan dan sukacita itulah kita pergi. Akhirnya kita tidak tahu bahwa kitalah yang sudah dikirim oleh Bapa yang di sorga untuk menuai tuaian yang luas ini, tapi sedikit pekerjaannya. Ya begitulah dulu mula-mula pengertian yang belum banyak saya tahu tentang misi ya. Ya karena pada waktu itu kan begitu percaya, ya memang kesukaan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang terlantar, memang begitu besar. Ya jadi kalau ada belas kasihan rupanya ada inisiatif sendiri, tanpa diorganisir. Apa yang ada, bisa kita menceritakan Injil tadi kepada orang lain. Jadi kalau kita garis bawahi di sini, satu tidak bisa kita lupa adalah motivasiku mengabarkan Injil tadi sama seperti Yesus. Yesus mengabarkan Injil karena belas kasihannya, karena dia melihat orang ini lelah dan terlantar dan tidak bergembala. Itu motivasi yang paling benar. Inilah yang diajarkan dalam ajaran misi, di mana Yesus mau supaya murid-muridnya nanti waktu melakukannya, dia melakukannya semua dengan belas kasihan. Tetapi dengan secara otomatis nama Anda dan nama saya ada di dalam buku kerajaan Allah sebagai pekerjanya. Karena Yesus sudah tahu tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Mintalah. Dan sesudah kita berdoa, rupanya kita yang diutus. Akhirnya kita pergi karena belas kasihan, dan Yesus yang mengutus kita. Apalagi Yesus memberi kuasa tadi kepada mereka ini, roh-roh jahat, dan melenyapkan kelemahan, dan melenyapkan segala penyakit. Baru ditaruhnya
nama-nama orang itu. Jadi yang diutus Allah ini, yang diutus oleh Yesus ini, Yesus sendiri rupanya memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan tugas itu. Kita tidak punya kuasa, kita tidak sanggup. Karena yang dibangun ini kan kerajaan Allah, bukan organisasi gereja. Ini kan bukan organisasi yang dibangun kan kerajaan Allah. Jadi dialah yang memperlengkapi kita sehingga misi tidak pernah dikerjakan oleh manusia. Maka misi seringkali berkata, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Karena itu yang menggerakkan hati orang yang pergi, itu yang menggerakkan hati yang mendengar, dan itu juga yang memberikan kuasa sehingga kelihatan kerajaan Allah memang sudah berdiri. Jadi kita coba lihat tadi ya, karena kita kan maunya bisa membaca Alkitab. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa ya. Itu tadi sudah jelas. Melenyapkan segala penyakit, kelemahan, dan mengabarkan Injil. Sesudah itu, oleh tergeraklah belas kasihan Yesus ya. Baru banyak kali yang terlantar. Ya, tuayan memang banyak, pekerja sedikit, berdoalah gitu. Dan sesudah mereka berdoa, dipilihnyalah 12 orang dan diutusnya, diberinya kuasa. Salah satu di sini kuasa roh jahat. Sesudah itu melenyapkan segala penyakit, dan dibuatnyalah nama-namanya. Maka di dalam ajaran kita malam ini, mari kita pikirkan, aku ini pergi mengabarkan Injil karena belas kasihan seperti yang dilakukan oleh Yesus kah? Atau karena digaji? Ya, atau karena ada yang memberikan SK ya, tapi bukan karena hati sendiri pergi memberitakan Injil, melihat orang-orang yang terlantar. Ya, baru kedua, kalau aku bertobat artinya apa ya? Kan itu tadi sangat sederhana. Oh, aku bertobat artinya tadinya aku tidak bergembala. Sekarang aku sudah ada gembalaku. Karena itu adalah kesukaanku mendengarkan suara gembalaku itu menuntun perjalananku di atas bumi ini sampai dia datang menjemput aku di bumi dan membawa dia ke surga. Maka berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kan itu kembali kita ke khotbah di bukit itu. Karena mereka inilah yang akan berbahagia karena ada gembala yang menuntun dia. Kurasa itulah yang benar. Orang-orang yang sudah dilarikan kembali, kurasa itulah yang benar orang-orang yang mengambil pekerjaan dalam memberitakan nama Yesus. Ada doa juga dan tidak bisa tidak kita sakui. Dia yang mengirimkan kita kepada tuayan itu. Yesus sendirilah yang mengutus kita untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Maka butuh kuasanya, bukan kuasa manusia. Mari kita berdoa. Kami telah melihat bagaimana Yesus dulu berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, memberitakan Injil kerajaan sorga. Malam ini kami baca kembali. Kalau Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi kuasa kepada murid-murid, hari ini tetap sama. Kalau kami pergi, maka Engkaulah yang memberikan kuasa untuk memberitakan kerajaan Allah, bahkan memberikan kuasa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan kalau kami memang sudah sadar, sebelum kami bertobat tidak ada gembala kami. Begitu kami bertobat, kami kembali kepada gembala dan kami dipeliharakan. Itulah sukacita kami waktu kami mendengar suara gembala kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami ini. Kami mengucap syukur boleh kami dengar dan kami berdoa. Tuayan memang banyak, tapi sedikit kali pekerja. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan Yesuslah mengirimkan yang menuai
supaya pekerjaan ini tidak terlantar, tapi kerajaan Allah semakin hari semakin luas. Pujilah namamu yang sudah mengajar kami dalam misi malam ini. Besok kami lanjutkan lebih dalam. Ajari kami Tuhan kami Yesus, supaya kami bisa mendengar suara gembala kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Besok kita lanjutkan ayat berikutnya. Mungkin 2 kali bisa selesai.